Halo, namaku Zaza. Aku merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ini aku memasuki jenjang SMP. Karena corona, setengah semesterku aku habiskan dengan belajar di rumah. Mentari mulai bersinar. Aku menggendong tasku dan aku melihat jam di tanganku. Jam menunjukkan jam 7:15. Waduh, aku sudah terlambat, ucapku panik. Dan benar saja, aku sudah terlambat. Aku duduk di bangku paling belakang. Tiba-tiba ada anak yang menghampiriku. Anak itu berkacamata dan membawa buku di tangannya. "Kamu isi absen dulu ya," ujar anak itu. Aku pun mengisi absen dan anak itu kembali ke tempat duduknya. Hari-hari berjalan. Tak terasa sudah 1 bulan aku sekolah. Semakin hari, aku dan anak berkacamata itu semakin dekat. Ami namanya. Menurutku, Ami asik orangnya. Dan juga dia satu frekuensi denganku. Aku mulai menyukai boyband Korea, yaitu NCT. Aku juga mulai menyukai teman SD ku. Tetapi di suatu hari, aku mendengar kabar bahwa dia dekat dengan teman kelasku. Aku pupus harapan dan aku berhenti menyukainya. Hari-hari berlalu. Aku sudah move on darinya dan aku mencoba membuka hati kembali. Aku mulai menyukai kakak kelasku. Menurutku, dia persis seperti Xiaojun NCT. Aku pun mulai mencari tahu namanya. Aku sudah bertanya hampir dengan semua temanku, bahkan guruku. Tapi nihil, aku masih belum mengetahui namanya. Seminggu berlalu. Aku masih mencari tahu nama kakak kelas itu. Hingga suatu hari, Zaza, Ami memanggilku sambil berlari kecil. "Ada apa?" tanyaku padanya. aku sudah mengetahui nama kakak kelas itu. Ucap Ami. "Siapa?" ucapku penuh antusias. Ian. Kata Ami. Aku sangat gembira, hatiku berbunga-bunga. Pulang sekolah, aku segera meminta temanku untuk mencari nomor Mas Ian. "Yes, aku mendapatkannya," teriakku. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengirim pesan WA padanya. Hatiku berdegup kencang. Rasanya aku ingin hilang dari dunia ini. Aku sedikit berbincang-bincang. Ternyata aku dan dia sama-sama menyukai anime. Tak terasa, sebentar lagi aku naik kelas menjadi kelas 8. Hari demi hari, aku mencoba mendekati Mas Ian. Tapi nihil, dia bersikap acuh dan cuek. Aku sempat ingin menyerah, tetapi rasaku ingin memilikinya lebih besar daripada itu. Sebentar lagi, hari kelulusan Mas Ian akan tiba. Aku harus menerima takdir bahwa aku tak bisa lagi melihat sosok yang menjadi penyemangatku saat sekolah. Di hari kelulusan, kelasku menampilkan tari saman. Aku sedikit gugup karena ini pertama kalinya aku menari saman. Setelah itu, temanku menyuruhku untuk memberi buket bunga kepada Mas Ian. Awalnya aku tak mau, tetapi temanku memaksaku. Lama-lama, aku pun mau. Aku memberikannya di keramaian. "Mas Ian, ini buat Mas," ucapku sambil memberi buket bunga. Makasih. Ucap Mas Ian. Hatiku berdegup kencang. Senduran merah muncul di pipiku. Aku hampir gila. Tidak, mungkin ini sudah gila. Temanku menyuruhku agar aku foto bersama Mas Ian. Foto berjuta-juta kenangan itu masih aku simpan sampai saat ini. Tahun demi tahun berlalu. Sekarang aku sudah lulus SMK. Aku SMK di SMK 3 Purwokerto dan mengambil jurusan tata buka. Setelah lulus, aku bekerja di rumah makan milik tanteku dan sekarang aku telah memiliki toko kue dan kopi bernama Ian's Bakery yang aku ambil dari namanya. Suatu hari, aku sedang duduk santai sambil menunggu pelanggan datang. Kring, bunyi pintu dibuka. Terlihat ada seorang pria berkacamata, beralis tebal, matanya sipit, dan senyumnya yang indah. Senyum yang kutunggu-tunggu. Senyum yang kurindukan. Aku terdiam sejenak. Mbak, pesen americano 1 ya. Ucapnya dengan suara yang berat. Aku memandanginya sebentar. Oh iya mas. Ucapku sambil terbata-bata. Aku masih tak percaya akan hal ini. Seseorang yang aku cintai dari bangku SMP ada di hadapanku. Semakin hari, pria itu semakin sering ke tokoku. Aku sampai hafal pesanannya. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk bicara padanya. "Mas, boleh minta IG-nya enggak?" tanyaku padanya. Boleh.
Jawabnya sambil menyodorkan HP-nya. Setelah menutup toko, aku mencoba untuk mendm pria itu. Ternyata benar, dia merupakan kakak kelasku yang dulu aku suka itu, Mas Ian. Aku meminta nomornya. Hari-hari berlalu, aku dan Mas Ian semakin dekat. Mungkin HTS bisa dibilang. Satu hari, aku dan Ami sedang berkumpul di kafe yang sedang viral di kotaku. Remang-remang, aku melihat sosok lelaki yang tak asing bagiku. Tetapi ada seorang wanita di sebelahnya. Mereka terlihat bahagia. Hatiku panas. Aku pun menarik tangan Ami dan beranjak pergi tanpa sepatah kata pun. "Hei, ada apa? Aku belum selesai makan," ucap Ami padaku. Aku terdiam. Aku mengantarkan Ami pulang ke rumah tanpa bicara sepatah kata pun. Aku menuju tempat di mana hatiku bisa tenang. Aku duduk dan aku menangis lirih. Tiba-tiba ada tangan kekar memegang bahuku. Ada apa? Kau menangis? Tanyanya padaku. Aku segera menghapus air mataku. "Gak apa-apa," jawabku padanya. Kalau ada masalah cerita aja. Ucapnya sambil duduk di sebelahku. "Enggak, nanti ada yang marah," ucapku padanya. Siapa? Saut lelaki itu. "Itu cewek yang di kafe tadi," Kamu cemburu. ucapnya sambil tertawa. "Apa sih?" ucapku sambil memukul kecilnya. Itu adik aku. Jawabnya sambil menunjukkan senyumnya yang indah itu. Aku malu. Aku sembunyi di bahunya. Hari itu, aku menghabiskan waktuku dengannya, berbincang-bincang sampai fajar hampir tenggelam. Sini tanganmu. Ucapnya sambil memegang tanganku. Ini untukmu. Dia memasangkan cincin di tanganku. Aku terdiam. Otakku masih memproses apa yang sedang terjadi. "Hah? Maksudnya?" tanyaku bingung. Bukankah sudah jelas? Aku melamarmu untuk menjadi istriku, ibu dari anak-anakku. Ucapnya sambil mengelus punggung tanganku. Lantas, aku pun menerimanya. Saat ini aku berdiri tempat yang dulu aku harapkan. Tertulis di depan, Ian dan Indi Wedding. Aku menguatkan diri untuk maju ke atas pelaminan. Hatiku hancur melihat sosok yang aku cintai ada di pelaminan bersama orang lain. Setelah pulang dari melamarku, aku dikenalkan dengan orang tuanya. Dari awal, aku sudah tak disambut dengan baik. "Ian, sini, Mama mau bicara mata-mata sama kamu," Sebentar ya, aku mau ngomong dulu sama Mama. ucap Ian padaku. "Iya, kalau enggak jangan dipaksa ya," ucapku padanya. Aku mendengar keributan antara Ian dan mamanya. "Mama udah jodohin kamu sama anaknya Om Randy," Tapi aku udah ada dia, Mah. Gak bisa gitu dong. bantah Ian. "Kamu pilih mama atau cewek itu?" tanya mama penuh emosi. Beda, Mah. Mama sama dia penting di hidup aku. Aku gak bisa milih. Ian membawaku pergi dari rumahnya. "Kalau kamu berani keluar dari rumah ini, gak usah anggap mama itu mama kamu," teriak mama dari dalam rumah. Di malam yang dingin, aku dan Ian pergi menuju tempat di mana kami bisa bicara berdua. Ian memakaikanku hoodie-nya. Dingin ya? Ucapnya lembut dan menunjukkan senyum di wajahnya. "Mama kamu gak setuju ya?" tanyaku padanya. Cuma butuh waktu kok. Ucap Ian meyakinkan. "Kalau emang gak bisa, mau gimana lagi?" ucapku pasrah. Kita cuma butuh waktu. Jangan nyerah dulu. Nyatanya, semua itu bohong. Di hari pernikahannya, aku membawakan lagu berjudul "Jodoh Pasti Bertemu" yang ku persembahkan untuk mereka.
Thanks for watching.